Baqaratun safra. Baqaratun safra'u itu sebagai man'ut, faqi'un sebagai naat, launuha sebagai man'ut. Marfu, afwan. Marfu ya. Ya, kalau yang innahanya Inaha ya, kemarin kenapa tidak kita suruh dapat PR ya, langsung ke Baqaratun ya. Karena inaha oh, itu aslinya sudah pembahasan ke yang ina kemarin. oh Jadi ya. memang jumlah lengkapnya itu dari ina ya, namun kita tidak masukkan ina sebagai PR ya. Adapun inaha itu kalau disuruh mi'rab ya, ina dia kemarin huruf apa kemarin ina? Harfu Aku tahu. taukidin Taukid nasbin ya. Alha domir alha isim inna mansubun. ya. Terus Baqarah Khabar inna. khabar Marfu. inna. Berarti sofro Safra. sofro dia menjadi Naat dari Baqarah ya. ya, dia naat. Naat apa? Naat hakiki. Naat hakiki ya. Tidak ada sebab di situ. Jadian dia jatuh langsung setelah man'utnya. Berarti dia adalah naat hakiki ya. Kemudian faqiul launuha. Tadi faqi di i'rab apa di Novi? Itu tak i'rabnya naat. I'rabnya naat. Naat apa dia? Naat syababi. Naat sababi ya, sa biasa, sa tipis. Oh, Kemudian syababi. Oh, ya. laun Marfu'nya. Lain marfu'nya. kemarin yang udah mengerjakan cuma 2 orang aja ini. Iya, saya kelupaan afwan Nah ini coba Hasan di Irob apa namanya lengkap coba dari Baqarah. Berarti di situ Baqaratunnya kita jadikan mubtada ya, karena tidak dari ina ya, dari ina. Langsung Baqarah. Hasan nggak ada, Oh enggak ada. Mbak Arini kalau gitu. Sekalian. Salah. Baqaratun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Safra'u khabar Baqaratun safra'u na'at. Iya, dia jadi Na'atun na'at dari Baqarah. Terus faqi'un khabar. Atau gini tadi yang tadi kalau misalkan innaha dari di awal inna mubtada itu kan harus ma'rifat ya, kecuali dia boleh nakirah dengan syarat apa? Khabarnya duluan. Khabarnya duluan. Selain itu di halaman berapa kemarin tentang mubtada boleh nakirah kecuali
Mubtada boleh nakirah. Kalau Apabila. Ya, halaman 4 ya. bentar, Om. Huruf istifham atau nafi disifati mubtada yang disifati ya. Ya, berarti boleh ya. Baqarah itu jadi mubtada boleh ya? Boleh. Boleh, karena dia disifati dengan sofro. Pro Terus kemudian berarti naat berarti sofro naat dari mubtada Baqarah. Terus fakiun naat atau khabar dari Baqarah. ini tak ya kemarin ya PR-nya ya. Ya, nggak ada lanjutannya ya gini tak ya. Launuha. Yang jadi tadi Mbak Arini tadi pakai menjadi naat. Dek Novi tadi pakai menjadi naat juga ya. Ya, naat sababi. Naat sababi. Nah, naat sababi dari mana ini? Sofro. Dari Baqaratus Safra. Baqaratun Safra. Pakai artinya apa? Fakih itu kuat kan? Iya, yang cerah, cemerlang. Yang cerah berarti dia jadi sifatnya siapa? Jadi Baqarah. sifatnya sofra atau Baqarah? Kalau Safra. dilihat dari arti yang kuning tua warnanya, berarti fakih dari sofro. Ya, dia dari sofro ya. Kemudian yang jadi marfu'nya adalah laun. Ya. Faqiun berarti na'tun sababiyun marfu'un bidammah li'annahu isim mufrad. Laun Marfo. nah, dia marfu dari mana? Dari isim fa'il faqi ya, marfu'un bidammah al-ha'u Mudhaf mudhafun ilaihi. Ada pertanyaan lagi? Berarti di sini ada dua naat. Ya, jadi ada dua naat ya. Ini sebenarnya ya, Baqarah di sini dia memang ada naatnya ya, namun dia apa namanya? Sebenarnya ini boleh dikasihkan dengan kata hadhihi ya. Kalau ini bukan ayat ya, misalkan ini bukan ayat ya, kita kalimat bikin sendiri, boleh tambahkan hadhihi, maka di sini hadhihinya dia menjadi mubtada, ini baru menjadi khobar. Begitu ya. Karena dalam sebuah jumlah ismiyah itu harus ada mubtada dan harus ada khobar. Entah dia mubtadanya terbuang atau khobarnya yang hilang. Kalau di sini karena ada inaha sebenarnya Iya, jadi karena lengkapnya dia dari ada inaha. inaha maka sudah lengkap. Tapi kan ini kita potong ya. Ini buah-buahannya. Ya. Kita anggap di sini bukan ayat ya. Ini sosis yang sama apel. Kak, Ya, tentang naat. bukan apel. Insya Allah nanti tentang naat dan teman-temannya, insya Allah kita akan bahas lagi di al-mansubat, kemudian kita bahas lagi di al-majrurat ya. Makanya kemarin aslinya Ana pengen langsung ke al-asma al-mansubat, ya, isim-isim yang dinasab. Ya, kenapa ya? Karena nanti atawabi ini kita bahas 3 kali ya, di al-marfu'at, di al-mansubat, ya kemudian di al-majrurat kita bahas lagi ya. Yang kita jelaskan juga sama-sama aja. Karena apa? Karena dia memang pengikut ya. Pengikut ya yang kita bahas itu aja. Baik, kita lanjutkan. Atof ya. Atof. Apa itu atof? Ada yang coba nyari apa artinya atof? Lugatan secara bahasa?
Di kamus artinya apa? Memutar. Yang lain? Atau bersimpati. Melentur, membelok, melepit. Nah, ini ya seperti kata nahwu ya. Seperti kata nahwu, ya ini kan kita belajar nahwu ya. Padahal nahwu itu artinya apa ya? Nahwu secara bahasa itu artinya ada beberapa macam. Ya. Ya. Nahwu itu ada yang artinya jalan malahan ya, atorik. Ya. Bisa juga dia artinya apa namanya? Kira-kira ya. Artinya juga bisa artinya kira-kira. Kemudian arti nahwu yang lain itu ada banyak juga ya. Perkiraan ya. Misalkan ji itu nahwa asa disah masaan ya. Datang aku telah datang sekitar jam 6 sore ya kemarin. Misalkan seperti itu. Maka nahwa di situ artinya kira-kira ya, perkiraan. Atorik contohnya ketika kita ngomong apa ya? Saro ala hadza an-nahwi ya. Dia berjalan di atas jalan ini ya, dia berjalan di atas jalan ini. Maka nahwa di situ artinya jalan ya. Namun ketika kita membahas tentang bahasa ya, seperti kita mengatakan najah tuh ya. Najah tuh fin nahwi. Ya. Ketika kita mengatakan aku telah berhasil di dalam nahwu, maka nahwu di sini artinya adalah qawaid al-lughah. Ya. Qawaid al-lughah. Qawaidul lughah. Qawaidul lughah itu apa? Qawaidul lughah itu kalau kita belajar bahasa Inggris ya zaman dulu itu artinya adalah Arabic grammar ya. Tahu grammar ya? Insya Allah kita kan udah lulus SMA semua ya. Arabic grammar ya. Qawaid al-lughah artinya adalah Arabic grammar. Qawaidul lughah al-arabiyah. Begitu juga dengan atof ya, dengan atof itu artinya ada beberapa macam. Kalau kita lihat di kamus seperti kata Mbak Arini tadi, ya di situ ada artinya membelok, melengkung, bersimpati, kasihan, ya seperti itu. Namun ketika kita membahas di dalam bahasa, ya di dalam bahasa seperti ini pelajaran, ya maka yang dimaksud atof di sini adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti aposisi, ya seperti aposisi. Bisa di scroll di situ kamusnya ya, kamus Arab Indonesianya bisa di scroll, ya di situ ada nih atof bayan. Atof bayan aposisi, ya itu salah satunya atof bayan. Ya, nanti kita akan menjelaskan apa itu atof bayan. Ya. Bisa juga kita artikan kata tambahan. Apa ya lupa Ana. Kalau dalam pelajaran Indonesia apa? Ada yang namanya apa itu? Kayak ya dan atau kemudian ya kalau dalam bahasa Arab seperti itu ya. Kata sambung ya Allah. Ya kata sambung bisa juga ya kata sambung dari dua kalimat menjadi satu kalimat. Contohnya ini ya. Kalau kemarin kita kan menggabungnya dengan isim
al-mausul ya, al-ismu al-mausul ya, kata sambung ya. Di sini beda lagi ya. Kata sambungnya beda lagi di sini. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kan jadi satu pembahasan ya. Kalau di sini beda pembahasan. Al-asma wal mausul sendiri pembahasannya, kemudian atof beda lagi pembahasannya. Dia masuk ke atof. Nah, biar lebih paham seperti apa gambarannya, kita baca aja di sini. Coba Mbak Garnis dibaca. Al-atfu, rumusnya ain. Adanya saya sama Mbak Arini, Mbak. Oh, Masya Allah. Oh iya, lupa Iya, Mbak Garnis. dua doang. Yaudah, Dek Novi kalau gitu. Al-ataf, rumusnya ain, ialah pengikut kepada i'rab kata yang sebelumnya karena dihubungkan oleh huruf ataf. Adapun huruf a, Huruf huruf ataf, al-ataf, huruful atfi. huruful atfi ada 9, yaitu a, wawu, al, wawu, untuk menggabungkan artinya dan. Misal, ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun. Muhammadun Muhammadun fa'ilun marfu'un marfu'un bidhammah, kemudian Hasanun ataf wa ataf marfu'un bidhammah. Kemudian contoh kedua, Wa'id yarfa'u Ibrahimu qawaidan minal baiti wal Ismail. Ibrahim fa'ilun marfu'un bidhammah. Ismail ataf marfu'un bidhammah. baik, udah dulu ya. Kita bahas dulu di sini ya. Huruf-huruf atwaf ya, huruful atfi. Huruf ya, huruf itu bentuk jamak dari harfun ya. Jadi kalau mufrad ya, mufradnya adalah harfun ya. Adapun jamaknya adalah huruf. Huruful atfi. Ya, huruful atfi susunannya adalah mudhof ilaihi. Maka dibacanya atfi. Ya, kasroh. Yang pertama di situ ada al-waw untuk menggabungkan artinya dan. Contohnya adalah Ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun. Telah datang Muhammad dan Hasan dan Sa'id. Artinya apa? Datangnya itu bebarengan. Ya, di situ ada Muhammad, ada Hasan, ada Sa'id, gerombolan datang bareng. Ya, beda kalau kita mengucapkannya Ja'a Muhammadun summa Hasan. Ya, summa Hasan. Maka itu Muhammad datang dulu baru kemudian Hasan. Namun di sini pakainya al-wawu, ya pakai wawu. Maka di sini artinya adalah dan, menggabungkan, ya menggabungkan, barengan. Ja'a fi'lu madin mabniyun 'alal fathi li'annahu lam yattasil bi syai'un. Muhammadun fa'ilun marfu'un bin dhammah li'annahu ismun mufradun. Al-waw harfu atfin, dia adalah huruf atof. Dia adalah huruf atof. Kalau huruf la mahalla lahu minal i'rab, dia tidak punya i'rab. Hasanun, ya, dia adalah atfun. Ya. Kenapa dia atof? Karena dia didahului dengan huruf atof, yaitu wawu. Ya. Hasanun atofun marfu'un bidhammah li'annahu ismun mufradun. Diperhatikan di sini ya, boleh marfu'un bidhammatin, boleh marfu'un bidhammah. Kalau marfu'un bidhammah ya, dia soalnya ana lihat banyak yang masih ragu ya mengucapkan tanwin sama yang enggak tanwin ya.
Ya, ini tidak ada alif lamnya, maka dibacanya marfu'un ya, bi dom matin. Kenapa bi dom matin? Karena tidak ada alif lamnya. Ya, kalau ada alif lamnya gini, maka bi dom mati. Kalau ada alif lamnya gini, maka al marfu'u. Ya, al marfu'u. Ya, namun di sini kenapa kok dibacanya marfu'un? Karena dia menjadi khobar. Ya, fa'ilun marfu'un. Paham ya di sini ya? Fa'ilun marfu'un. Ya, dia dibaca marfu'un karena tidak ada alif lamnya. Dan kenapa tidak ada alif lamnya? Karena dia menjadi khobarnya fa'il. Ya. Kemudian bidommatin, dia dibaca jer, kasroh karena kemasukan huruf jer, alba. Kemudian dia dibaca dommatin, bukan dommati, karena dia tidak ada alif lamnya. Kalau kita kasih alif lam, maka bacanya bid dommah. Ya, kalau ada alif lamnya begini ya, bid dommah. Bid dommati. Bid dommati. Ya jus ya, kalian mengatakan bid dommatin atau bid dommati, boleh semuanya. Al-waw harfu atfin lagi. Kemudian Sa'idun ya. Sa'idun di sini dia rofa ya, marfu karena dia menjadi atof. Ya. Pertanyaannya Mbak Rini, kenapa kok Sa'idun, kok bukan Sa'idan atau Sa'idin? Karena mengikuti Muhammad, Ya, karena dia adalah pengikut ya, pengikutnya ya, isim sebelumnya ya, dia pengikutnya Muhammad ya. Kemudian Hasan sama ya, di situ dia kenapa kok Hasanun bukan Hasanin? Karena dia menjadi pengikut i'rabnya Muhammad ya. Muhammad rofa, maka Hasan juga harus rofa, Sa'id juga harus rofa. Kenapa harus rofa? Karena ada huruf atof ya, karena ada huruf atof dan dia menjadi atfun. Paham ya di sini ya? Contoh yang kedua, wa'id yarfa'u Ibrahimu al-qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ya, tatkala Nabi Ibrahim meninggikan al-qawaida. Ya, al-qawaida, apa al-qawaida? Pokok-pokok ya, pokok-pokok. Maksudnya pokok-pokok Ka'bah ya, pokok-pokok Ka'bah. Minal baiti ya, dari Ka'bah, wa Ismail, dan Ismail. Di situ ya diperhatikan bahwa Ismailu dia didahului dengan huruf atof yaitu wawu. Dia mengikutnya ke siapa? Bukan al-qawaidah, tapi ke Ibrahim. Jadi kalau ditanya siapa yang meninggikan qawaidnya Ka'bah, yaitu ada dua orang, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya barengan ya, mereka berdua meninggikan apa sih bahasa Indonesianya, pondasi gitu ya, meninggikan pondasi Ka'bah. Di sini juga kita ketahui ya, di sini yarfa'u, meninggikan, berarti sebelumnya itu memang sudah ada pokok-pokok pondasi Ka'bah itu udah ada sejak zaman dahulu ya. Di sini Nabi Ibrahim itu hanya meninggikan ya, membuat lebih tinggi. Ibrahim fa'ilun marfu'un bidhammah wa Ismail atfun marfu'un bidhammah. Kalau misalkan Ismailnya dibaca Ismaila, dia menjadi atofnya qawaid, itu tidak mungkin ya. Karena apa? Qawaid dia adalah ghairu aqil, sedangkan Ismail adalah aqilun. Dan artinya nanti menjadi nggak genah ya artinya ya. Masa telah meninggikan fondasi Ka'bah ya, Nabi Ibrahim ya, dan juga meninggikan Ismail maka tidak
sahih ya, tidak benar cara menerjemahkannya. Adapun if ya itu insya Allah kita bahas nanti ketika kita bahas kata-kata yang punya huruf-huruf yang punya arti, ya huruf-huruf yang punya arti, insya Allah. Kemudian alba b, ikroi anti Mbak Arini. Al-fa'u, fa untuk menunjukkan urutan tanpa selang waktu, artinya lalu. Misal dakhalal dakhalal muttahimu fal mahami. Al muhami apa artinya? Ya dibaca dulu aja, dibaca dulu. Apanya, Om? Dibaca, diteruskan. Semuanya. Mm-mm. Tawal khalafata Abu Bakrin fa Umaru. Lagi yang C? Apa gimana? Kelas, mana Ah. jelaskan dulu ya. Alfa ya, beda dengan al-waw. Kalau al-waw tadi penggabungan barengan ya. Kemudian alfa ini untuk menunjukkan urutan. Ada urutannya di situ. Kalau al-waw tidak ada urutannya. Ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun. Tidak ada nomor 1 Muhammad, nomor 2 Hasan, tidak ada barengan. Kalau di sini ada barengannya, seperti kayak lomba ya. Yang juara nomor 1 siapa, yang nomor 2 siapa. Ya, untuk menunjukkan urutan, tapi tanpa selang waktu. Artinya kemudian atau lalu. Harusnya sama aja ya. Kata kemudian sama lalu itu mungkin sama aja ya, cuma di sini dibedakan ya. Untuk menunjukkan urutan tanpa selang waktu, ya bahasanya di sini lalu. Contohnya dakhala al muttahimu au al muttahamu. Ini fi'il madinya apa? Ittahama. Coba ditasrif Mbak Rini. Mbak Arini baru ke kamar mandi. Oh iya. Ittahama yattahimu ittihaman muttahimun. Ya. Di sini ada dua orang di sini. Muttahimun. Ya. Muttahim sama muttahamun. Ya. Muttahimun berarti dia adalah isim fa'il, muttahamun berarti dia isim apa? Ittahama yattahimu ittihaman muttahimun muttahamun ittahimla tattahim muttahamun muttahamun. Isim Muttahimun fa'il. isim fa'il. Isim fa'il. Ya, isim fa'il. Muttahamun Isim maf'ul. maf'ul. Maf'ul berarti artinya Pelaku yang yang apa apa? ya? Iya, yang melakukan. Yang melakukan apa ini? Ittahama. Ini kan ittahama itu artinya apa? Tidak tahu. Hah? Tidak tahu. Ittahama. Coba dibuka tasrifan. Apa itu namanya? Tasrifan istilahi. Ifta'ala. Kebanyakan dia menjadi apa artinya di situ? Atau bisa dibuka kamusnya? Bentar, Dik. Kau duduknya yang bagus. Kalau muttahim di sini artinya dia adalah
yang mendakwa ya, yang melakukan, yaitu yang melakukan dakwa alias dia adalah yang menuntut alias jaksa ya, gitu ya. Kalau yang menuntut namanya adalah jaksa, jaksa penuntut ya. Kemudian kalau muttahim yang didakwa berarti Terdakwa. terdakwa. Nggak kebalik, Gimana? Mutahim, Mm-mm. mutaham yang terdakwanya. Ya, muttaham terdakwa Jasanya. karena dia yang dituntut. Yang dituntut itu siapa? Anak kurang paham sih dalam pengadilan. Yang dituntut itu terdakwa atau pengacaranya? Pengacara kan yang membela ya. Ya, Ya, jadi ada 3 istilah di sini: jaksa, terdakwa, pengacara. Al-muhami, pengacara, lawyer. oh ya. Ya. Al-muhami dia pembela, yaitu pengacara. Dan yang dibela itu biasanya adalah terdakwa. Jadi di sini ada sebuah istilah apa ya namanya ya? Jaksa lebih tinggi daripada pengacara. Karena jaksa itu menuntut orang-orang yang jahat, sedangkan pengacara itu yang membela orang-orang yang bersalah. Padahal tidak semuanya juga bersalah. Udah itu urusan mereka ya. Kita urusannya cuma ini aja ya. Muttahimun, muttahamun. Ya. Mana tadi kalimatnya? Setelah datang gitu ya. Oh, dakhola. Ya, dakhola ya. Dakhola jadi boleh terserah ya mau dibaca apa. Makanya di sini juga tidak ada rokatnya ya. Boleh al-muttahim, boleh boleh di kasrah, boleh di fathah, boleh di isim fa'il, boleh di isim maf'ul. Ya, kan terserah ya. Yang mau masuk siapa dulu kan yang tahu, yaitu yang berada di ruang sidang. Ya, bisa yang masuk dahulu adalah jaksanya, ya baru kemudian pengacaranya. Boleh jadi yang masuk di situ adalah terdakwanya, kemudian baru pengacaranya. Kira-kira yang paling tepat yang mana ini? Aslinya boleh semuanya ya, tapi yang paling tepat yang mana ini? Di kasroh atau di fathah? Terdakwanya yang di Ya, fathah. terdakwanya ya. Sebenarnya boleh terserah gitu ya, tapi yang paling tepat adalah terdakwanya, karena biasanya itu masuk ke ruang sidangnya itu apa namanya barengan gitu ya, mereka itu barengan ya, bisa jadi pengacaranya dulu atau terdakwanya yang di belakangnya atau terdakwanya di depan baru pengacaranya. Adapun jaksa sama si terdakwa itu biasanya jauhan ya, jadi ada kemungkinannya itu kecil sekali mereka barengan masuk ke ruang sidang. Baik. Kita ke i'rabnya ya. Dakhala fi'il madhi ya, mabni dengan fathah karena tidak ada yang bersambung dengannya. Ya, kemudian al-muttaham di sini dia menjadi Fa'il. fa'il marfu'un dengan dhamma karena isim mufrad, dan dia adalah maktuf, yaitu yang diatofkan ya. Kemudian alfa itu huruf atof, al-muhami atof ya. Al-muhami atof marfu'un bidhamma. Dengan dhammah apa ini? Al-muhami dhammah dhahira atau dhammah muqaddarah? Karena dia isim manqus. Dia isim manqus ya. Berarti bacanya gimana? Al-muhami. Al-muhami. Ya, al-muhami gitu ya. Bukan al-muhamiyu ya, susah. Al-muhamiyu susah. C ya, yang C. Yang J. Summa. Ya, Anda baca. Summa untuk menunjukkan urutan dengan selang waktu. Oh, afan, masih kurang satu ya contohnya ya. Tawalla al-khilafata Abu Bakrin fa Umar. Ya.
Tawalla bertanggung jawab ya atau menduduki ya. Tawalla telah bertanggung jawab ya terhadap al-khilafah yaitu siapa? Abu Bakrin, kemudian Umar ya atau lalu Umar. Di sini anak tidak paham ya kenapa di sini disebutkan dengan fa al-fa ya. Wallahu a'lam ya karena menurut Ana ya mungkin ini yang dimaksud adalah tentang khilafah saja. Kalau khilafah memang benar ya. Abu Bakar, kemudian Umar di situ tidak ada yang apa? Yang menyelang waktunya ya. Namun kalau soal waktu ya tentu saja itu apa namanya? Selangnya lama sekali ya. Kalau kita katakan tawalla al-khilafata Abu Bakrin tsumma Umar, boleh apa tidak? Ya, kita bahas tentang suma. Suma untuk menunjukkan urutan dengan selang waktu, artinya kemudian. Contohnya, mata Ali yang summa ibnuhu. Telah meninggal, telah wafat Ali. Kemudian putra beliau. Ya, ibnuhu atfun marfu'un bidhummah. Setelah Ali meninggal, siapa dulu yang meninggal? Ali dulu lalu Kalau anaknya. dalam keluarganya memang setelah Ali itu adalah kedua anak beliau ya. Setelah Ali memang kedua anak beliau, bukan Fatimah, karena Fatimah adalah yang lebih dulu meninggal daripada Ali. Ya. Jadi ini seperti tadi tawalla alaihi khilafata Abu Bakrin fa Umar, maka boleh insya Allah ya tawalla alaihi khilafata Abu Bakrin thumma Umar. Ya. Adapun ini ya, adapun dakhala al-muttaham kemudian fal muhami ya, lalu muhami ya itu memang hampir tidak ada selang waktunya ya, hampir tidak ada selang waktunya karena biasanya terdakwa masuk kemudian pengacaranya atau malah cuma depan belakang aja ya, depan belakang tok, nggak ada selang waktunya. Adapun tentang tawala al khilafata Abu Bakrin ini selang waktunya lama sekali. Kemudian yang D, au, untuk pilihan atau karena ragu. Ya, artinya atau. Contohnya, ya. Naqala al-khabara Muhammadun au Aliyun. Di sini ragu siapa sih yang telah menukil kabar tersebut. Ya, si Muhammad atau Ali. Ya. Kita ragu. Maka di sini dengan huruf sambung yaitu au. Ya. Naqala al-khabara. Naqala fi'il madi, al-khabara dia menjadi maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih yang muqaddam, yang didahulukan. Ya, karena kenapa didahulukan? Karena kita masih ragu si fa'ilnya itu siapa. Makanya di sini fa'ilnya diakhirkan ya, Muhammadun au Aliyun. Ya, jadi i'rabnya Muhammad dia menjadi fa'il au huruf atof, Ali menjadi atof. Paham ya? Al-khabara didahulukan karena failnya masih ragu antara Muhammad atau si Ali. Kemudian yang E, am, untuk mencari penjelasan. Artinya ataukah. Contohnya, A, kataba hadal maqala Umaru am Mahmud. Apakah yang menulis? Ya, apakah yang menulis makalah ini si Umar atau si Mahmud? Ya, ada tanda tanyanya di situ. Ya. A di situ adalah kemarin apa? Sebuah pertanyaan ketika mau join di apa namanya belajar ini kemarin awal-awal. A termasuk isim atau huruf? Huruf Huruf apa? istifham. Istifham. Di sini ragu ya antara antara Umar sama Mahmud, maka
kasih kata am. Umaru am Muhammad. Yang F, la, untuk peniadaan, artinya tidak atau bukan. Contohnya, nudija. Kenapa dibacanya nudija? Al-bittihu la al-inabu. Kenapa dibacanya nudija? Nudija berarti fi'il apa dia? Majhul. Majhul. Kenapa majhul? Karena tidak disebutkan fa'ilnya. Karena tidak disebutkan fa'ilnya, ya. Al-bittihu di situ menjadi naibul fa'il, la huruf ataf, al-inab menjadi atfun. Apa artinya nudij? Sebentar, nudij. Nudija atau natija? Tapi nadija di sini ada juga Penyebar ini ada rokatnya? di kamus Iya. Afan ya. Natija ya, karena dia apa namanya? Lazim ya. Dia lazim. Bukan maklum berarti ya, bukan apa namanya? bukan majhul. Iya, bukan maklum. Maklum atau Bukan mutaaddi, Afan ya, bukan mutaaddi ya. Jadi dibacanya nadija ya. Artinya telah matang. yang telah matang itu adalah semangka, bukan anggur, ya, bukan anggur. Yang telah matang itu adalah semangka. Telah matang, telah masak, semangka itu, bukan anggur itu. Ya. Begitu ya terjemahnya ya. Telah masak, semangka itu, bukan anggur itu. Di sini memakai kata la. Kemudian yang G, lakin, untuk istidrok, ya, artinya tetapi. Contohnya, mana jaha aliyun lakin akhuhu. Ya, bukanlah yang telah berhasil itu Ali, akan tetapi saudari laki-lakinya. Ya, akan tetapi saudari laki-lakinya. Maka di sini lakin itu artinya tetapi, dan dia termasuk atof, ya, untuk istidrok. Istidrok untuk pembenaran. Ya. Akan tetapi saudara laki-lakinya. Aliyun dia menjadi fa'il. Afan yang bitihon berarti fa'il ya. Bitihon fa'ilun, la harfu atof, al-inab atfun, najaha fi'il madi, ya. Aliyun dia menjadi fa'il, lakin huruf atof aku, ya, aku di situ dia menjadi atfun marfu'un bil wawi li'annahu min asma'il khamsah, al-ha dia adalah mudhafun ilaihi. Anak ulangi ya, aku dia adalah atfun marfu'un bil wawi li'annahu min asma'il khamsah, karena dia termasuk nama-nama yang 5. Aku, kamu, du, ya. Kemudian yang ha, bal, untuk klimaks, artinya bahkan. Ini artinya ada 2 ya, bal itu. Ya. Artinya bahkan apabila jatuh setelah kalimat positif, dan artinya menjadi tetapi apabila jatuh setelah kalimat negatif. Ya, jadi dia fungsinya 2. Ya. Untuk menguatkan, ya, menjadi bahkan, artinya bahkan, menguatkan. Kemudian artinya tetapi. Ya, dia menjadi nafi atau nahi, ya, ketika dia negatif. Contohnya di sini al-burtuqalu huluwun bal ladzidun. Ya. Al-burtuqalu dia menjadi mubtada marfu'un bidomah, kemudian huluwun dia menjadi khobar, ya, khobar bal huruf atof, ladzidun dia menjadi atfun marfu'un bidomah. Jeruk
itu ya manis, bahkan sangat lezat, bahkan lezat ya. Kemudian yang negatif contohnya majaa ya. Majaa ya. Tidaklah datang Ali bal ibnuhu ya, tetapi yang datang adalah anak laki-lakinya. Mana yang menunjukkan dia negatif yaitu ada ma. Ma di situ artinya tidak. Ma di situ artinya tidak ya, tidak datang Ali ya, atau bukanlah Ali yang datang. Bal maka di situ artinya bukan bahkan ya. Akan tetapi artinya menjadi tetapi. Tetapi anak laki-lakinya. I ya, hatta untuk goyah. Goyah itu apa ya artinya yang goyah itu ya? Di sini diartikan sehingga ya. Farro al-adu hatta al-qaidu ya, telah lari musuh tersebut ya, sehingga kalau anak nggak kurang serk kalau diartikan sehingga ya. Kira-kira apa yang tepat di sini? Al-qaid, apa artinya al-qaid? Qaid Pemimpin. pemimpin ya, telah lari ya musuh tersebut bahkan sepemimpinnya, bahkan hingga pemimpinnya ya, mungkin seperti itu ya, seperti bahkan kata hatta ini sudah maklum Indina ya, maksudnya ini tuh sudah menjadi udah disaring ke dalam bahasa kita sehari-hari ya. Kita pakai bahasa Indonesia, namun ketika menyebut goya kita itu pakainya kata hatta ya. Contohnya kamu tuh harus patuh kepada orang tuamu, hatta mereka itu menyakiti hatimu sedemikian rupanya ya. Hatta bahkan mereka itu ya, di situ bahkan ya. Artinya bahkan kalau ana ya. Farro al-adu telah lari musuh tersebut, bahkan pemimpinnya pun ikut gitu loh, bahkan pemimpinnya. Ya, maka al-qaid di sini dia menjadi atof dari al-adu. Farro itu sama dengan natijah tadi ya. Dia tidak butuh objek ya, dia langsung, maka al-adu dia menjadi fa'il ya. Al-qaid atof. Ada pertanyaan? Jadi kalau ana yang itu lebih seret jika diartikan bahkan ya. Kalau kalian lebih enaknya artinya apa? Pokoknya intinya dia untuk goyah ya, untuk goyah. Kalau sampai Gimana? Telah lari musuh tersebut sampai pemimpinnya gitu. coba pastikan ke Al-Quran dulu. Hingga gitu ya. Bukan sehingga mungkin di sini ya, hingga gitu. Kalau hingga gitu cocok insya Allah. Telah lari musuh tersebut hingga pemimpinnya. Ya, hingga. Bukan sehingga. Kalau sehingga itu kayak masih ada harus butuh kalimat lanjutan gitu ya. Maksudnya belum sempurna. Kan sehingga itu harus ada apa lanjutannya ya. Saya terlambat sekolah sehingga kan gitu ya. Sehingga saya disetrap hingga ya. Insya Allah mungkin itu mungkin salah cetak ya. Sampai-sampai juga boleh ya, sampai-sampai hingga, intinya kan gini ya, pokoknya kita tahu hatta itu oh artinya untuk gitu ya, adapun untuk apa namanya terjemahnya filologoti al Indonesia itu memang banyak ya, makanya kita bahkan ada seseorang yang ngomong ya, anak lupa siapa ya, kita tuh aslinya nggak bisa apa namanya kayak dalam Al-Quran ya, ada banyak kata yang aslinya itu tidak bisa diindonesiakan, tidak ngepas gitu ya. Terjemahannya untuk dalam Indonesia itu tidak ngepas. Seperti kayak kemarin ya, kita bahas makrifat. Makrifat di Indonesia kan menjadi apa? Bingung gitu ya. Artinya seperti kemarin ya,
dikasih si, dikasih sang, ya. Bolpen tersebut itu gampang, ya. Bolpen tersebut itu artinya al-qalam. Al-qalam artinya bolpen tersebut atau bolpen itu. Alkitab, kitab ini, kitab itu gampang, ya. Tapi kalau kemarin kita bahas apa kemarin? Yang susah nyebut makrifatnya apa, ya. Ya udah, pokoknya tidak perlu diterjemahkan, pokoknya kita tahu bahwa ada al di situ berarti makrifat, ya. Terus seperti juga apa kata muannas sama mudzakkar, ya. Kita menyebutkan kalimatu kolam, ya. Kalimatu kolam, kalimat kolam, ya. Dia mudzakkar, dia adalah kata yang mudzakkar, ya. Sedangkan kita menyebut mudzakkar itu berarti berjenis kelamin laki-laki. Emangnya kolam itu punya jenis kelamin? Itu enggak punya, ya. Nah, seperti itu, ya. Ada banyak istilah bahasa Arab yang tidak bisa kita tepatkan Indonesianya apa. Yang penting kita tahu, ya, bahwa hatta artinya oh kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya, dicari ya dalam Al-Quran yang ada huruf atofnya waw, fa, tuma, au, am, la, lakin, dal, hatta. 9 itu, ya. Tidak harus dikumpulkan. Insya Allah kita bahas besok biar lancar pembahasannya. Gitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya mungkin belum tahu apa yang mau ditanyakan, ya. Nanti kalau ingat bisa tanya di grup atau lewat Japri. Ya, kita tutup dulu pertemuan Zoom kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan.